Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil kerja kami terkait tugas basis data. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafsa Ulaya dengan NIM 242410101049 dan teman saya. Jadi kita diberi sebuah studi kasus mengenai bengkel. Kemudian kita akan disuruh untuk mengidentifikasi entity dan juga atribut yang ada di bengkel tersebut. Dan di gambar ini dari gambar ini kita akan mengidentifikasi entity apa saja yang ada di bengkel tersebut. Nah, untuk soal pertama di modul 1 ini, kita diminta untuk mengidentifikasi entity dan juga atributnya. Untuk entity yang pertama itu ada entity bengkel. Entity bengkel ini masuk ke dalam kategori benda nyata. Nah, entity bengkel ini menyimpan data yang berkaitan dengan identitas bengkel tersebut. Untuk alasan kenapa bengkel ini dijadikan sebuah entity itu karena nama bengkel perlu dicatat ketika terjadi transaksi dan juga data harus memuat di mana di mana pelanggan melakukan servis atau transaksi. Untuk atributnya sendiri itu ada ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, untuk entity bengkel ini tidak perlu ditambahkan atribut pegawai karena pegawai nantinya akan dibuat entity sendiri. Kemudian ada entity spare part masuk ke dalam kategori benda nyata. Nah, untuk entity spare part ini berisi tentang data barang apa saja yang ada di dalam bengkel tersebut. Jadi barang ini nantinya akan digunakan untuk servis atau transaksi. Kemudian alasan entity spare part ini dijadikan entity karena spare part ini merupakan bagian yang digunakan dalam transaksi servis kendaraan di bengkel tersebut. Untuk atributnya itu ada kode part, nama part, jenis part, dan juga stok harga. Untuk kode part sendiri, dia akan menjadi primary UID atau primary key untuk entity spare part ini. Kemudian ada entity pegawai, masuk ke dalam kategori benda nyata. Entity pegawai ini menyimpan data mengenai pegawai yang bekerja di bengkel. Jadi menyimpan data tentang identitas pegawai yang bekerja di bengkel tersebut. Untuk alasan kenapa pegawai ini dijadikan sebuah entity, itu karena saat melakukan transaksi, nama pegawai yang melakukan servis itu akan dicatat dalam transaksi tersebut. Untuk atributnya sendiri itu ada ID pegawai dan juga nama pegawai. Nah, karena bengkel udah ada entity sendiri, pada entity pegawai ini nggak perlu menambahkan bengkel tempat dia bekerja. Jadi nanti akan ada relationship dengan entity bengkel. Kemudian ada entity pelanggan masuk ke dalam kategori benda nyata. Untuk entity pelanggan ini, dia itu yang menggunakan pelayanan dari bengkel. Jadi dia itu yang menggunakan pelayanan servis dari bengkel tersebut. Untuk alasan kenapa dijadikan entity, itu karena pelanggan berperan dalam transaksi dengan membawa kendaraan untuk diperbaiki di bengkel. Untuk atributnya sendiri itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan juga alamat. Untuk ID pelanggan ini, dia akan menjadi primary key atau primary UID dari entity pelanggan.
Selanjutnya ada entiti kendaraan, dia masuk ke dalam kategori benda nyata. Nah, entiti kendaraan ini menyimpan data yang berkaitan dengan identitas dari kendaraan tersebut. Untuk alasan kenapa kendaraan dijadikan sebuah entiti, data dari kendaraan ini nantinya akan dibutuhkan saat proses transaksi. Nah, untuk atributnya sendiri itu ada nomor polisi dan juga detail kendaraan. Saat melakukan transaksi, kita perlu mencatat keterangan dari kendaraan tersebut atau identitas dari kendaraan tersebut. Kemudian ada entiti transaksi, masuk ke dalam kategori peristiwa. Nah, untuk entiti transaksi ini menyimpan data transaksi servis kendaraan. Jadi, dia itu nanti nyimpan spare part apa aja yang digunakan dalam transaksi tersebut. Untuk alasan kenapa dijadikan entity itu untuk mengetahui perbaikan apa saja yang dilakukan di bengkel. Nah, karena itu transaksi perbaikan perlu dicatat. Untuk atributnya sendiri itu ada ID transaksi, detail transaksi, dan juga tanggal. Nah, karena dalam sekali servis itu bisa jadi dimasukkan beberapa spare part atau membutuhkan beberapa spare part, maka dibutuhkan detail transaksi untuk menghindari multi value. Baik, perkenalkan nama saya Okta Fajr Surya Ramadan dengan NIM 2424 1010 1085. Saya Adjila Fakihatul Jannah dengan NIM 2424 1010 1062. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu identifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Nah, di sini ada entity detail transaksi, termasuk kategori benda abstrak. Deskripsinya, karena menyimpan data tentang detail transaksi. Alasan dimasukkan sebagai entity karena jika dimasukkan entity, transaksi menjadi multi-value. Atribut dari detail transaksi yaitu ada ID detail transaksi, kode part, jumlah, diskon, dan total. Atribut ini akan dihapus dari transaksi setelah detail transaksi menjadi entity. Cukup mencatat di UID detail transaksi untuk mencatat jenis suatu barang di entity. Untuk atribut kode part, saat membuat IR di atribut ini tidak akan dimasukkan dalam entity. Selanjutnya ada entity jenis part, termasuk kategori benda nyata. Deskripsinya, karena menyimpan data tentang jenis part di bengkel tersebut. Alasan dimasukkan sebagai entity, karena ketika dimasukkan ke entity, spare part akan menjadi redundan, sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Atributnya yaitu ada ID jenis part dan nama jenis part. Atribut ini akan dihapus dari spare part setelah jenis part menjadi entity. Cukup mencatat di UID jenis part untuk mencatat jenis barang tertentu di entity spare part. Selanjutnya ada entity detail kendaraan, termasuk kategori benda abstrak. Deskripsinya, detail kendaraan itu dibutuhkan saat proses transaksi. Misalnya untuk mencatat detail kendaraan yang diservis, seperti merek, warna, dan tahun. Atribut ini akan dihapus dari kendaraan setelah detail kendaraan menjadi entity. Cukup mencatat di UID detail kendaraan untuk mencatat di entity kendaraan.
Baik, untuk soal nomor 3, modul pertama, mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Atributnya adalah jumlah barang, entitinya adalah transaksi. Mengapa atribut tersebut tidak dimasukkan ke detail transaksi? Karena satu transaksi bisa membeli banyak barang untuk kebutuhan servis. Oleh karena itu, penyebab multivalued pada atribut transaksi. Ya, mudahnya seperti ini. Karena satu transaksi itu bisa beli banyak barang sekaligus. Tapi jika kita membeli banyak barang sekaligus, kita hanya membutuhkan sekali transaksi saja. Seperti itu. Kemudian ada soal 4, yaitu menentukan primary UID dan secondary UID dari setiap entity. Nah, entity yang pertama itu ada entity bengkel. Untuk UID-nya sendiri itu ada ID bengkel dan nomor telepon. Nah, ID bengkel ini dia artificial atau buatan. ID bengkel sendiri itu merupakan primary key-nya dari entity bengkel. Kemudian ada nomor telepon, yaitu natural atau datanya ada, datanya nyata. Dan nomor telepon ini merupakan secondary UID-nya dari entity bengkel. Nah, kenapa nomor telepon ini nggak dijadikan primary UID-nya dari entity bengkel? Nah, syarat untuk menjadi primary UID dari sebuah entity itu UID tersebut itu tidak rawan untuk diupdate. Nah, sedangkan nomor telepon ini kan rawan ya untuk diupdate. Sehingga entity bengkel ini dia dibuatkan ID bengkel secara artificial untuk menjadi primary UID-nya entity bengkel. Kemudian ada entity spare part. UID-nya itu ada kode part. Nah, kode part ini UID-nya natural dan kode part ini dijadikan primary key atau primary UID-nya dari entity spare part. Kemudian ada jenis part. Untuk UID-nya itu ada ID jenis part. ID jenis part ini artificial dan dijadikan sebuah primary key dari entity jenis part. Kemudian ada pegawai. UID-nya itu ada ID pegawai. Dia ID pegawai ini artificial dan dijadikan sebuah primary key dari entity pegawai. Kemudian ada kendaraan. Untuk kendaraan sendiri ada UID-nya itu ada nomor polisi. Nomor polisi itu UID nomor polisi itu natural karena ya datanya nyata ada gitu. Dan nomor polisi ini dijadikan primary UID dari kendaraan. Kemudian ada entity detail kendaraan. Untuk UID-nya sendiri itu ada ID detail kendaraan. Nah, ID detail kendaraan ini artificial dan dia merupakan primary UID dari detail kendaraan. Kemudian ada pelanggan. UID-nya sendiri itu ada ID pelanggan dan juga nomor telepon. Untuk ID pelanggan itu dia artificial dan menjadi primary UID atau primary key dari entity pelanggan. Untuk nomor telepon dia itu natural dan menjadi secondary UID dari entity pelanggan. Kemudian ada transaksi, UID-nya ada ID transaksi. ID transaksi ini artificial dan dia menjadi primary UID dari entity transaksi. Kemudian yang terakhir itu ada entity detail transaksi. Nah, untuk UID-nya sendiri itu ada ID detail transaksi dan juga ada kode part. ID detail transaksi ini dia artificial dan menjadi primary UID dari entity detail transaksi. Dan untuk kode part sendiri dia natural dan menjadi secondary UID dari entity detail transaksi.
Baik, di sini untuk modul pertama, soal nomor 5, identifikasi relationship antar entity. Bengkel mempunyai relationship dengan pegawai. Bengkel juga mempunyai relationship dengan transaksi. Spare part juga memiliki relationship dengan jenis part. Spare part memiliki relationship dengan detail transaksi. Pegawai memiliki relationship dengan transaksi. Kendaraan memiliki relationship dengan detail kendaraan. Juga kendaraan memiliki relationship dengan pelanggan. Kendaraan memiliki relationship dengan transaksi. Transaksi mempunyai relationship dengan detail transaksi. Baik, di sini untuk modul 2, soal pertama, memberi nama relationship. Bengkel memiliki pegawai. Relationshipnya adalah memiliki dengan pegawai. Untuk selanjutnya, bengkel juga melakukan transaksi. Bengkel mempunyai relationship melakukan dengan transaksi. Spare part mempunyai relationship memiliki dengan jenis part. Spare part juga memiliki relationship dengan detail transaksi, yaitu relationshipnya adalah dicatat. Jenis part juga memiliki relationship dengan spare part, yaitu dimiliki. Pegawai juga memiliki relationship dengan bengkel, yaitu dimiliki. Pegawai juga memiliki relationship dengan transaksi, yaitu dicatat. Kendaraan memiliki relationship memuat dengan detail kendaraan. Kendaraan juga memiliki relationship dimiliki dengan pelanggan. Kendaraan juga memiliki relationship dengan transaksi, yaitu dicatat. Untuk detail kendaraan memiliki relationship dimuat dengan kendaraan. Pelanggan juga memiliki relationship dengan kendaraan. Transaksi memiliki relationship dengan bengkel, yaitu dilakukan. Transaksi juga memiliki relationship dengan pegawai, yaitu mencatat. Transaksi memiliki relationship dengan kendaraan, yaitu mencatat. Transaksi juga memiliki relationship dengan detail transaksi, yaitu memuat. Detail transaksi memiliki relationship dengan spare part, yaitu mencatat. Detail transaksi juga memiliki relationship dengan transaksi, yaitu dimuat. Untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu entity yang terlibat. Di sini ada entity bengkel dan pegawai. Optionality-nya, kalau bengkel itu tidak wajib, sedangkan pegawai itu wajib. Karena setiap pegawai itu harus tercatat di data bengkel, sedangkan bengkel tidak selalu ada di pegawainya. Contohnya tuh kayak bengkel baru gitu. Nah, selanjutnya ada bengkel dan transaksi. Optionality-nya kalau bengkel itu tidak wajib, sedangkan transaksi itu wajib. Karena bengkel bisa saja belum memiliki transaksi, sedangkan setiap transaksi memerlukan data bengkel yang melakukan servis. Selanjutnya ada spare part dan jenis part. Optionality-nya kalau spare part itu wajib, sedangkan jenis part itu tidak wajib. Karena setiap spare part harus ada jenis spare partnya untuk memudahkan dalam pengelompokannya. Sedangkan kemungkinan ada jenis part yang belum tersedia spare partnya.
Lalu ada entity spare part dan detail transaksi. Optionality-nya kalau spare part itu tidak wajib, sedangkan detail transaksi itu wajib. Karena spare part bisa ada tanpa pernah digunakan dalam transaksi, kayak masih di gudang gitu. Sedangkan pasti ada spare part yang dicatat dalam detail transaksi. Selanjutnya, ini ada kendaraan dan detail kendaraan. Optionality-nya kalau kendaraan itu tidak wajib, sedangkan detail kendaraan itu wajib. Karena kendaraan bisa ada tanpa detail, misalnya kendaraan baru didaftarkan tanpa data lengkap. Sedangkan detail kendaraan harus memiliki kendaraan yang menjadi identitasnya. Lalu di sini ada entity kendaraan dan pelanggan. Optionality-nya kalau kendaraan itu wajib, pelanggan itu tidak wajib. Karena pelanggan bisa aja belum memiliki kendaraan, sedangkan kendaraan harus dimiliki oleh pelanggan supaya bisa dicatat oleh sistem. Selanjutnya ada kendaraan dan transaksi. Optionality-nya, kalau kendaraan itu tidak wajib, sedangkan transaksi itu wajib. Karena kendaraan yang mendapatkan servis atau perbaikan harus tercatat dalam transaksi. Sedangkan kendaraan belum Sedangkan kendaraan itu bisa belum memiliki transaksi. Kayak belum pernah datang ke bengkel gitu. Jadi belum memiliki transaksi. Nah, lalu di sini ada transaksi dan detail transaksi. Optionality-nya kalau transaksi itu tidak wajib, sedangkan detail transaksi itu wajib. Karena saat menambahkan data transaksi, tidak perlu data detail transaksi. Sedangkan data detail transaksi diperlukan data transaksi. Lalu soal nomor 3, yaitu menentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Yang pertama itu ada entity bengkel dan entity pegawai. Cardinality-nya itu one to many. Untuk entity bengkelnya itu one dan entity pegawainya itu many. Kenapa entity bengkelnya one dan entity pegawainya itu many? Karena satu bengkel itu bisa memiliki banyak pegawai, sedangkan satu pegawai itu hanya bisa bekerja di satu bengkel saja. Kemudian ada entity bengkel dan entity transaksi. Untuk cardinality-nya itu one to many, entity bengkelnya itu one dan entity transaksinya itu many. Kenapa bengkelnya one dan transaksinya many? Karena satu bengkel itu bisa menangani banyak transaksi. Tetapi satu transaksi itu hanya bisa dilakukan di satu bengkel saja. Kemudian ada entity spare part dan entity detail transaksi. Untuk cardinality-nya itu many to many. Kenapa many to many? Karena satu spare part itu bisa digunakan dalam banyak detail transaksi. Dan juga satu detail transaksi itu bisa menggunakan banyak spare part. Kemudian ada entity spare part dan entity jenis part. Untuk cardinality-nya itu one to many. Untuk entity spare part-nya many dan untuk entity jenis part-nya itu one. Karena satu jenis part itu bisa dimiliki oleh banyak spare part atau bisa dimuat oleh banyak spare part. Tetapi setiap spare part itu hanya bisa memuat satu jenis part saja. Kemudian ada entity pegawai dan entity transaksi. Untuk cardinality-nya itu one to many. Untuk entity pegawainya itu one. Dan entity transaksinya itu many. Karena banyak transaksi itu bisa ditangani oleh satu pegawai. Tetapi satu pegawai itu hanya bisa dicatat dalam satu transaksi saja. Kemudian ada entity kendaraan dan entity detail kendaraan. Untuk cardinality-nya itu one to one, karena setiap kendaraan itu hanya memiliki satu detail kendaraan.
Begitu juga sebaliknya, detail kendaraan juga hanya terkait dengan satu kendaraan. Kemudian ada entity kendaraan dan entity pelanggan. Untuk cardinality-nya itu one to many, untuk entity kendaraan itu many, dan entity pelanggan itu one. Karena satu pelanggan itu bisa saja punya banyak kendaraan, sedangkan satu kendaraan itu hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Kemudian ada entity kendaraan dan entity transaksi. Untuk cardinality-nya itu one to many, untuk kendaraan one, dan untuk transaksinya many. Karena banyak transaksi itu bisa melibatkan satu kendaraan. Jadi satu kendaraan ini bisa ada banyak transaksinya, sedangkan satu transaksi itu hanya terkait dengan satu kendaraan saja. Lalu yang terakhir ada entity transaksi dengan entity detail transaksi. Cardinality-nya itu one to many, untuk transaksinya one, dan untuk detail transaksinya many. Karena satu transaksi ini bisa saja memiliki banyak detail transaksi, namun satu detail transaksi itu terkait dengan satu transaksi saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu membuat IRD. Nah, di sini entity itu ditandai dengan kotak berwarna biru. Di sini tuh ada entity bengkel, transaksi, detail transaksi, pegawai, kendaraan, pelanggan, spare part, detail kendaraan, dan jenis part. Nah, di sini juga ada atributnya. Di sini tuh ada kayak tanda bintang, tanda sama tanda hashtag atau pagar. Nah, kalau tanda bintang ini menunjukkan atribut wajib atau mandatory. Kalau tanda U ini menunjukkan secondary UID. Kalau tanda hashtag ini menunjukkan primary key. Nah, untuk garis-garisnya ini, kalau garis penuh itu menunjukkan hubungan yang bersifat wajib. Contohnya nih ya, pegawai wajib dimiliki oleh bengkel gitu. Kalau misal kalau yang garis putus-putus ini itu menunjukkan hubungan yang bersifat opsional, kayak nggak wajib gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu membaca relationship menggunakan ERD. Di sini yang pertama ada bengkel dan pegawai. Setiap bengkel mungkin memiliki satu atau lebih pegawai. Setiap pegawai wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu bengkel. Selanjutnya, bengkel dan transaksi. Setiap bengkel mungkin melakukan satu atau lebih transaksi. Setiap transaksi wajib dilakukan oleh satu dan hanya satu bengkel. Lalu spare part dan jenis part. Setiap spare part wajib memiliki satu dan hanya satu jenis part. Sedangkan setiap jenis part mungkin dimiliki satu atau lebih spare part. Selanjutnya, spare part dan detail transaksi. Setiap spare part mungkin dicatat satu atau lebih detail transaksi. Setiap detail transaksi wajib mencatat satu atau lebih spare part. Lalu, pegawai dan transaksi. Setiap pegawai mungkin dicatat satu atau lebih transaksi. Setiap transaksi wajib mencatat satu dan hanya satu pegawai. Lalu, kendaraan dan detail kendaraan. Setiap kendaraan mungkin memuat satu dan hanya satu detail kendaraan. Setiap detail kendaraan wajib dimuat oleh satu dan hanya satu kendaraan. Lalu kendaraan dan pelanggan. Setiap kendaraan wajib dimiliki satu dan hanya satu pelanggan. Setiap pelanggan mungkin memiliki satu atau lebih kendaraan. Selanjutnya, kendaraan dan transaksi. Setiap kendaraan mungkin dicatat satu atau lebih transaksi. Setiap transaksi wajib mencatat satu dan hanya satu kendaraan. Lalu,
transaksi, dan detail transaksi. Setiap transaksi mungkin memuat satu atau lebih detail transaksi. Setiap detail transaksi wajib dimuat oleh satu dan hanya satu transaksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.